Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu coin yang sudah pernah saya bahas juga, yaitu BTT atau BitTorrent. Nah, ini BitTorrent masih di ranking 32 ya. Tapi kenapa kita bahas? Karena dia sudah naik juga sekitar 16% gitu ya. Kalau misalnya kita buka cryptocurrency 24 jam, ini BTT termasuk yang paling atas juga. Nah, ini BTT. Jadi dia sudah naik 17% dalam waktu satu hari, seperti itu ya. Tapi sebelum itu, kalau kalian yang sudah nonton video ini tapi belum nonton video saya sebelumnya tentang BTT, di situ kita membahas fundamentalnya, apa itu BTT, tokennya, dan perusahaannya juga. Boleh cek video itu. Dan saya juga mau berterima kasih untuk kalian semua untuk supportnya. Dan kalau kalian yang belum nonton video ini dan juga belum subscribe, bisa tolong bantu subscribe dan juga like videonya. Terima kasih semuanya. Oke, kita mulai. Mungkin masuk ke ini dulu ya, Google Trend. Kenapa kita masuk Google Trend? Ini kita kalau untuk mau tahu tren sekarang tuh lagi ada apa gitu ya. Misalnya kita mau tahu tren kripto. Tren kripto kita bisa lihat waktu 2020 ini mungkin kurang banyak orang yang berminat di cryptocurrency, tapi kelamaan di tahun 2021 kita lihat trennya juga naik ya. Sekarang pun juga masih ini prediksinya bakal naik terus seperti itu ya. Masih bullish trend juga di sini, sama seperti di crypto marketnya juga. Oke, kita cek juga di BTT. BTT ini sempat spike up gede, lumayan tinggi pada saat April. Lalu sekarang turun karena memang price-nya sempat turun juga ya. Lalu sekarang di sini sudah mungkin ada trend reversal untuk naik lagi ya kembali, seperti itu ya. Oke, kita mungkin masuk ke news-nya juga. Ini ada news yang mungkin salah satu yang membuat orang banyak yang notice atau memberikan perhatiannya kepada BTT. Kenapa? Karena di BitTorrent has the potential to explode in 2021. Artinya apa? BTT ini bisa ada kemungkinan untuk explode atau mungkin terbang gitu ya, meledak di 2021. Nah, apa sih itu BTT? Nah, sabar. Sebelum itu kita mungkin tahu ini source-nya dari mana. Ini Nasdaq. Nasdaq itu apa? Nasdaq itu adalah salah satu stock exchange yang terkenal di dunia dan dia base-nya itu di New York ya, New York di Amerika. Oke, balik ke news-nya. BTT mungkin secara singkat, BTT itu adalah a peer-to-peer network providing file sharing services. Jadi untuk kalau kalian mau share file secara file yang besar ataupun video gitu ya, nah ini bisa pakai BTT. Lalu jadi BTT itu adalah sebuah perusahaan, tapi sebelum tidak hanya itu, dia juga adalah salah satu most popular cryptocurrencies in the market. Jadi dia juga mempunyai cryptocurrency dengan tokennya BitTorrent, BTT. Nah, BTT ini diakuisisi oleh Tron Foundation. Tron itu siapa? Tron ini juga perusahaan yang bergerak di bidang blockchain dan cryptocurrency dan mempunyai cryptocurrency sendiri yaitu TRX gitu ya. Jadi diakuisisi gitu ya, dibeli. Nah, yang menarik dari news ini atau berita ini adalah ini price performance and prediction. Di sini dia bilang bahwa they believe it has the potential to be worth $1 by the end of this year. Jadi atau mungkin bisa hit $3 by 2022. Sebenarnya tidak ada yang mustahil ya, bisa saja gitu ya. Tapi ntar kita bahas make sense, logikanya masuk akal tidak gitu ya. Nah, $1 gitu ya di tahun 2021 seperti itu ya. Jadi cukup besar karena BTT aja kalau misalnya di Doda sekalian itu masih 122 perak seperti itu ya. Jadi bisa berapa kali? Oke, mungkin kita bisa bahas ini dulu. $1 ya, kita ingat itu $1. Kita buka BTT, ranking sekitar 33 sekarang. Ini price circulating supply-nya itu sekarang di 659 miliar. Oke, berarti kalau misalnya $1 circulating supply kita kalikan oleh price-nya. Sekarang kita anggap price BTT itu $1. Berarti harusnya dia punya market cap itu bakal menjadi 659 miliar dolar gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan Doge yang juga punya supply yang banyak. Doge itu mempunyai supply sekitar 129 miliar. Berarti kalau misalnya Doge ke $1 pun dia bakal menjadi 129 miliar dolar gitu. Berarti Doge itu kalau $1 dia bakal di atas Binance seperti itu. Nah, kalau BTT mau ke $1 di tahun 2021, dia harus bisa di atas Ethereum. Sedangkan Ethereum ini sudah naik juga sekitar 65% dan market cap-nya pun masih di bawah atau sempat 400 miliar seperti itu ya. Nah, kalau BTT mau naik ini, BTT akan masuk ke top 3 cryptocurrency. Coba bayangkan. Jadi mungkin terlalu optimis, tapi saya tidak bisa bilang itu salah, karena bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, itu pendapat saya saja, disclaimer on semuanya. Nah, kita masuk ke teknikalnya, karena teknikalnya lumayan menarik ini ya. Oke, ini BTT. Pertama saya ambil garis Fibonacci dari paling atas ini, kalian kalau mau ikutin.
Lalu di sini saya juga ada tarik garis di bulan Maret ini ya. Kenapa? Karena di sini dia ada resisten di sini, lalu ada beberapa kali sentuh support di level sini ya. Nah, jadi sedikit long term ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini BTT ini mempunyai ada membentuk pola triangle ya, symmetrical triangle di sini. Lalu sekarang dia sudah breakout. Jadi kalau bisa kita lihat target breakoutnya itu berapa, mungkin kita bisa ukur dari sini ya, dari mulai symmetricalnya ke paling bawah sini. Itu sekitar sini ya. Kita copy saja ke daerah sini. Nah, bisa dilihat sendiri, berarti nah, breaknya di sini kan. Nah, berarti di sini adalah posisinya pas di garis Fibonacci-nya, jadi cukup bagus juga. Nah, ini sekitar 0,011. Jadi sebenarnya agak susah untuk ini BTT karena masih sangat kecil sekali ya. Tapi kalau misalnya kita price range-nya saja, ini dari sini misalnya kalian beli ke sini ini masih sekitar 33% kalau misalnya kalian beli di harga sekarang ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya BTT ini dia harus bisa mempertahankan, sebenarnya kalau BTT ini kalau mau sehat dia harus bisa mempertahankan supportnya dia. Supportnya dia tuh di mana? Supportnya dia tuh di level sini 0,5 ini cuma support 0,007 ya kalau kalian yang di Binance. Karena di sini dia menyentuh resistennya nggak berhasil nembus. Nah, di sini dia baru nembus. Jadi dia kalau misalnya kita anggap dia bakal turun lagi gitu ya. Dia mungkin mantul di sini, terus bakal turun, baru dia naik ke sini. Tapi kemungkinan besar ada dua skenario, itu skenario pertama. Lalu dia bisa juga naik ke atas sini gitu ya. Langsung. Seperti itu. Nah, kenapa menurut saya BTT bagus juga? Karena kita mungkin bisa masuk ke BTT, BTC ya. Jadi BitTorrent dengan Bitcoin. Kenapa? Karena ini juga lumayan bagus juga chartnya. Oke, delete. Nah, kita ambil dari sini, dari paling atas ke paling bawah sini. Nah, bisa dilihat di sini, BTT ini baru breakout dari trennya Bitcoin. Dari sini ya. Bukan cuma BTT doang, tapi banyak kripto yang juga breakout dari Bitcoin ya. Kalau kalian cek sendiri, ini chartnya kalian bisa cek sendiri. Nah, dia baru breakout. Di sini sempat turun, baru dia rebound ke atas. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya BTT ini bisa saja terbang. Mungkin ke resistennya kalau misalnya kita agak tidak terlalu optimis, di sini sajalah. Seperti sini. Sebenarnya kalau misalnya dari Bitcoin ini masih cukup naik sekitar 20%-an. Seperti itu, jadi cukup bagus juga. Nah, mungkin kalian sudah tidak sabar dengan chart di Indodax. Oke, kita buka chart di Indodax. Nah, di sini kita sudah ambil garis Fibonacci-nya juga sama. Lalu di sini juga ada symmetrical triangle-nya juga sudah saya bikin. Sama targetnya. Di sini ada polanya, kita bikin targetnya berapa. Mungkin di sini kita ganti warna dulu. Warna apa? Hijau terang ya. Di sini targetnya itu berarti sekitar di sini nih guys. 163. Nah, jadi kalau kalian yang beli di support sini di 90-an kemarin, atau kalian yang nyangkut-nyangkut, ini kalian bisa tunggu, mungkin bisa nunggu sampai di 163. Jadi karena kemungkinan besar kalau menurut pola ini, biasanya sih pola ini bakal terjadi gitu ya. Berarti BTT bakal naik sampai 163. Nah, kita nggak tahu habis 163 dia bakal kemana gitu ya. Tapi yang kita mau, oke, kita mungkin bikin skenario. Jadi kalau misalnya BTT naik sampai 163 gitu ya, misalnya naik seperti ini, kita mau dia turun lagi, tapi jangan turun ke bawah sini 126. Jadi lebih sehat lagi kalau BTT ini bisa mempertahankan sideways dulu sementara, mungkin beberapa hari gitu ya, di level sini, baru melanjutkan kenaikan gitu ya. Baru bisa melanjutkan kenaikan ke atas lagi, seperti itu. Nah, ini prediksi kita sendiri. Target kita di berapa sih BTT? Nah, di sini saya sudah bikin target dengan level Fibonacci 1,414 dan 1,618 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin beli di harga 126 deh. 126 ya. Jadi sebenarnya target kita kalau misalnya di sini kalian bisa untung sekitar 30%. Kan lumayan sekali kan. Atau enggak, kalian bisa mau nunggu sementara itu 96% atau 116%. 119%. Kenapa saya bilang BTT ini harus turun dulu? Karena ini juga istilahnya seperti mengisi bensin, tapi kita bisa cek juga dengan indikator-indikatornya ya. Mungkin kita bisa lihat, kalian bisa indikator apa saja sih yang saya pakai. Pertama MACD, lalu RSI. Sorry, bukan yang ini. Indikator RSI. Nah, Relative Strength Index. Oke, kita bahas dulu Relative Strength Index dan MACD-nya ya.
Oke, ini RSI. RSI ini kalau paling atas ini artinya overbought, terlalu dibeli, berarti ini cukup bahaya. Kalau di sini berarti tengah cukup aman, relatif aman yang warna pink ini. Ini kalau putih ini sold. Kalian bisa lihat di sini pada saat dia turun selalu masuk ke dalam trend oversold, di bagian oversold. Sedangkan kalau misalnya dia naik terus, dia bisa overbought karena terlalu banyak orang yang beli, jadi naik, istilahnya ke pump seperti itu ya. Sekarang ini BTT ini sudah di atas di sini. Jadi sebenarnya agak bahaya. Dan kalau misalnya dia sudah naik sini, tandanya dia bakal turun gitu ya. Tandanya dia bakal harus ke sini dulu, bermain baru naik ke atas ini. Tapi tidak selalu begitu ya. Bisa saja salah satu coin ini bisa tetap naik gitu ya. Seperti ini, walaupun di sini tetap aja naik terus seperti itu. Tapi ini tandanya dia harus mengalami koreksi secepatnya. Sedangkan kalau misalnya MACD, ini kalian bisa lihat sendiri, kalau garis biru di atas garis merah ini cukup aman. Karena ini tandanya bullish. Kalian bisa lihat ini pada saat garis biru di garis merah ini naik terus gitu ya. Nah, pada saat garis birunya turun di bawah garis merah, ini tandanya bearish. Bearish itu artinya turun gitu ya, berarti ini tandanya turun. Nah, sekarang ini baru crossing. Baru saja dia crossing garis birunya menjadi di atas garis merah, seperti itu ya. Ini adalah dua indikator yang favorit saya. Kita coba ganti. Kita hilangkan, kita bahas dulu salah satu. Yang paling penting adalah ini. Hilangkan ini. Nah, ini adalah indikator favorit saya. Paling bagus, yaitu exponential moving average 20 dan 55. Kita lihat sendiri, di sini exponential moving average 20 dan 55 di sini, BTT ini selalu reboundnya di sini, di exponential moving 20 yang warna biru. Kalian bisa lihat sendiri kan. Mantul naik di sini, kalau nggak kuat bisa mantul di 55, lalu ini mantul 55. Nah, walaupun di sini sempat turun sedikit karena memang ini cryptocurrency, bukan cuma BTT tapi Bitcoin dan lain-lain juga mengalami koreksi gitu ya. Nah, sekarang di sini BTT baru mulai lagi. Bisa dilihat di sini baru mulai, dia baru crossing lagi. Ada bullish trend di sini nih. Ini tandanya di time frame 4 jam gitu ya. Di sini crossing ya. Jadi sebenarnya cukup bagus kalau misalnya BTT bisa mengalami kenaikan seperti ini. Nah, sempat yang saya bilang juga di Uniswap ini, di 1 inch ya. Kalau gapnya besar seperti ini tandanya dia harus mengalami koreksi untuk membuat menjadi lebih sehat lagi ya, harus mengalami koreksi. Bisa dilihat ini gapnya cukup besar, lalu mengecil. Nah, seperti ini juga. Nah, di sini sudah kecil, baru BTT akan mengalami kenaikan lagi gitu ya. Nah, itu adalah target-target yang sudah kita tentukan ya. Oke. Nah, kita coba review lagi. Jadi di 163 kemungkinan besar bakal kena secara short term. Kalau kalian mau trading BTT secara short term ini bisa 163 karena ini lumayan juga. Misalnya dari sini beli ke atas ini masih sekitar 30%. Kalau kalian yang mau hold mungkin bisa target di sekitar 245 terus 96% atau di 272 ya, itu sekitar 120%. Seperti itu ya. Itu saja video dari saya. Oh, mungkin demand zone beli di mana BTT gitu ya. BTT ini bisa dibeli di level 126, tapi sekarang aja belum menyentuh 126 ya. Kalau kalian menunggu ada koreksi lagi ya, support dia sebenarnya di sini nih, 110 cukup bagus juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya kemarin kalau kalian ada yang beli di sini, sudah waktunya, sudah siap untuk mengalami profit ya, seperti itu. Itu saja video dari saya untuk BTT. And terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. And thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.